Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para baraya Kapalang, berjumpa lagi kita di studio Gus Idris Official atau Gio Office di daerah Malang dan tepatnya di pesantren Thoriqul Jannah. Saat ini saya sedang bersama Ki Urat ya, yang datang dari daerah Jawa Barat, tepatnya di Bogor, dan lebih detailnya lagi di Gunung Salak. Ada petuah-petuah yang akan beliau sampaikan ya kepada Geomania, kepada Baraya. Entah tahulah apa pembahasan Ki Urat ini yang akan disampaikan kepada semua Baraya, saudara-saudara dari Geomania dan jamaah Thoriqul Jannah. Ya, Ki, silakan Ki untuk sambutan ya. Kita mukadimah dulu ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin azim tabarukan bi dzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun alal kulli muslimin wa muslimah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan ini mungkin saya pribadi ingin menyampaikan sepatah dua patah kata atau lebih, di mana pada kesempatan malam hari ini saya diundang ke pesantren Thoriqul Jannah di Malang. Suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan, karena sebagai Ki Urat apa yang mau disampaikan itu sebenarnya tidak mencukupi apa ilmu-ilmu yang ada di Malang ini. Cuman yang namanya ilmu, kita tidak akan pernah puas dengan namanya ilmu. Betul, setuju. Karena kita sebenarnya diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencari ilmu, diwajibkan untuk mencari ilmu bisa dan bisanya. Itu yang penting kita udah ikhtiar. Tolabul ilmi. Jadi sebenarnya masalah ilmu itu seharusnya gini kan ya. Saya panggil Ustadz juga ya, karena Ustadz juga kan Bisa aja. ya, Ustadz juga ya. Kenapa ilmu itu kita tidak bisa ada di diri kita pribadi, kumpul di diri kita pribadi? Karena Allah menciptakan makhluk itu dengan beraneka ragam. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin dan manusia itu, mereka itu berilmu. Jadi apa sih ilmu yang ada di diri kita? Apa sih biasanya kita? Apa sih yang bisanya di diri kita? Jadi jangan sombong dengan namanya ilmu. Sekarang maaf, Ustadz udah bisa bikin bakso aja udah sombong. Belum tentu Ustadz bisa bikin mie ayam. Tukang mie ayam udah sombong bikin mie ayam, belum tentu dia bisa bikin pesawat. Betul? Apalagi gitu kan? Yang namanya ilmu itu gaib. Ilmu itu gaib. Ilmu ada yang manfaat, ada yang madarat. Kadang orang bisa pergi kemana, kena ilmu saya. Belum tentu ilmunya yang menyelamatkan, bahkan ilmunya juga yang mencelakakan. Ya segitu dulu tadi. Ya, mungkin ada pertanyaan dari netizen atau dari viewer ya. Ya mungkin insya Allah Ki Urat bisa jawab, karena Ki Urat juga kelemahan dalam masalah ilmu, doib dalam masalah ilmu. Ada pertanyaan, cuman ini menyangkut pribadi kali ya. Kayak Ustadz sama Ki, gimana biar hubungan rumah tangga tetap harmonis? Karena satu sama lain saya beserta suami, berarti ini perempuan ya? Berserta suami sama-sama sibuk, sama-sama mencari materi, sedangkan rumah tidak terurus dan waktu sangat minim, kurang sekali. Itu gimana? Untuk masalah rumah tangga, kita bisa ambil contoh dari Siti Fatimah sebagai istrinya Sayyidina Ali.
mengapa mereka bisa berharmonis dalam rumah tangganya? Karena didasari dengan ilmu itu kan. Ilmu rumah tangga. Apa sih yang sebenarnya ilmu rumah tangga itu? Sekarang cuma bisa menyebutkan sakinah, mawaddah, warahmah. Betul. Sedangkan sakinah, salaki, jeung nini sama-sama ngeunah. Iya. Salaki. Numpak nini eta ngeunah. Jeung salaki eta kan nafsu. Iya. Tapi kalau nafsu dibandingkan dengan ilmu, nafsu itu sebenarnya tidak bisa dibuang, tapi bisa dikendalikan dengan ilmunya. Iya. Sekarang istri pengen bahagia, gampang. Turuti apa kata suami. Sebejat-bejatnya suami tidak akan membawa istrinya ke neraka. Tapi sekecil apapun dosa yang dilakukan oleh istri bahkan membawa suaminya ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Gampang buat istri masuk surga. Turut aja ke salaki. Nurut kasalaki kalau bahasa Sunda. Menurut sama suami ya. Jangan tinggal salakina ayeuna boki mabok, tukang tarok, tukang bopok, tukang merosotkeun perhati keluar orok. Ulah ningali eta. Tanggung jawabnya sebagai suami itu dunia wal akhirat. Jadi duduk bukan masalah dunianya aja, tapi akhiratnya pun. Jadi carilah suami yang menuntun kita ke dalam akhirat, bukan masalah dunianya. Ya. Sedangkan sekarang ini banyak istri-istri kurang duit, harte murilit, kurang uang, awak hareudang. Pamajikan model itu model naon kos gitu. Lamun aki boga pamajikan kos gitu, moal nungguan isu kanto pageto, ayeuna keneh ku aki dicaraikeun. Itu tadi. Ya mungkin itu penyampaian dari Aki, ya mungkin untuk masalah kedepannya atau masalah penjabarannya bisa sama ahli-ahlinya ya. Setiap segala sesuatu itu pasti ada ahli-ahlinya kan. Ahli ilmu juga banyak penjabaran, banyak cabang-cabangnya kan. Kalau di sini kan Aki cuman bisa mengajarkan ilmu urut sebenarnya kan. Cuman Ustadz ngundang saya harus ceramah, ya mau nggak mau Aki ceramah aja gitu kan. Jadi tadi pertanyaan dari apa lagi tadi? Kita singkat aja ya. Itu jawabannya kita jawabannya singkat ya. Kita jawabannya singkat. Jadi mohon maaf Ki, mungkin ada tambahan dari Ya saya. silakan. Aki sih sebenarnya senang ditanya apalagi masalah ilmu, masalah agama ya. Ya, buatnya Nadia juga ya. Yang penting ada komunikasi sama suaminya, saling membagi, transparan, keterbukaan, dan saling jujur ya. Jujur. Apapun yang dilakukan walaupun waktu sempit, tapi setidaknya untuk 1 jam 2 jam ngobrol selepas beraktivitas rutinitas seharinya, tetaplah jadi seorang istri walaupun capek harus kopi tetap Kopi harus disodorkan nih. teh manis harus itu udah kewajiban ya. Jangankan suami yang pulang kerja ya, suami yang nganggur di rumah pun yang di rumah tetap bakti seorang istri itu jangan lihat suaminya, jangan lihat kerja atau enggaknya. Betul. Tapi kebanyakan Ki, kalau perempuan ataupun seorang istri kerja gajinya di atas suami biasanya suka besar kepala. Ya, itu kan disebut hubud dunya. Jadi mereka itu seolah-olah akan hidup di dunia selamanya. Bahkan yang hidup di akhirat yang abadi itu akan di akhirat. Jadi dia tidak menghargai seorang suami itu. Ridallahu wa ridho suaminya. Itu kalau udah yang bersuami ya. Jadi ridho bukan ridho kita tuh ridho ke orang tua, tapi ridho suami itu yang memasukkan dia ke surga atau ke neraka itu gimana ridho suaminya. Kalau suaminya nggak ridho, dia sehari-harinya suka dikasih kopi, dilayani, tiba-tiba tidak, di hatinya timbul istri macam apa. Nah di situ juga udah timbul. Jadi setan, yang namanya setan cepat membisikannya. Ada cerita nih, setan pulang dari udah setan ya, namanya setan ya. Setan pulang udah tugas kan, kata iblis, hasil kerja kamu apa? Oh saya udah mencegah beliau tidak mau ngaji. Biasa. Haji Miing yang bilang. Ya. Ini ada pertanyaan lagi ini dari namanya John apa? John Barbar. Oh bukan John Barbar, ini John Bir ini. Pertanyaannya gini, Pak Ustadz sama Ki Warat, saya mau tanya, saya mau mencari ilmu bagaimana yang bisa menyelamatkan saya di dunia katanya. Ilmu apa itu? Tolong penjelasannya. Ki. Ilmu apa aja, mau ilmu kedokteran, ilmu apa aja, yang penting ilmu itu bermanfaat.
Jangan mentang-mentang anak siap kudu masantren cik Sundana supaya selamat dunia akhirat. Tapi kalau dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya, sekecil apapun ilmunya bisa mendaratkan, dia akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berarti ya mungkin ilmu yang bermanfaat. Apapun ilmunya bermanfaat. Contoh Ustadz, kata saya tadi kan, bisa bikin bakso, ya kan? Ilmunya dimanfaatin lagi kan. Ibaratnya jangan pelit ilmu lah kalau bahasa. Ilmu itu semakin kita amalkan, semakin bertambah, bukan berkurang. Assalamualaikum Umi ya. Mungkin pertanyaannya udah sampai di sini aja ya. Waalaikumsalam, Perjumpaan Gus. kita. Masih nafsu nih, nggak ada pertanyaan yang Ini nggak ada yang komen yang lagi memicu soalnya. adrenalin saya juga ini. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Jadi di samping lain, karena ini ada kegiatan lagi, saya harus Iya. berantas kejoliman, Ya. kemusyrikan, dan juga keburukan, kebatilan itu harus Betul saya. sedikit demi yang sedikit gondrong ya? Betul saya. inilah. Harus. Jadi banyak tugas juga, mohon maaf. Saya ada telepon juga tadi, katanya ada yang sakit satu kampung Suatu kampung. Daerah mana itu? di daerah Jawa, Pacitan, dari Jawa mana Pacitan saya Bismillah. Oh, anak-anak kadro. Memang kita Disuruh ke ikhtiar, lantai berapa? berobat itu ikhtiar. Hmm. Kuludain dawaun. Jadi segala penyakit itu pasti ada obatnya. Iya, yakin ya. Iya ya Gus. Gak apa-apa Cek Gus. bahasa Siap, santri Gus. nama Yuk. sakur-sakur Sama-sama, buah Gus. pala eta buleut. Iya. Tapi ente sakur-sakur eta anu buleut buah pala. Jangan lihat wah Ustadz mah keluaran sini nih nggak bisa ngobatin. Enggak seperti itu juga. Bahkan saya pribadi juga tidak bisa untuk bersyariat mengobati. Di sakur-sakur buah pala eta buleut, tapi ente sakur-sakur anu buleut buah pala. Iya. Jadi Ustadz harus optimis di situ. Jangan mentang-mentang Ustadz keluaran. Wah saya mah maaf lah kurangnya ilmu ini, ilmu itu bisa. Oke. Ustadz ini ya. Ini aja Masukkan aja dari Aki Ustadz. pesan dari Kiurat buat motivasi Motivasi ya. anak muda-mudi zaman sekarang aja. Motivasinya buat kedepannya gimana tuh Ki? Satu, pegang teguh ya yang namanya agama Allah itu. Dimanapun kita yang namanya akidah itu, percuma kita akhlak, Ya. adaban, terutama adab-adaban sih. Adab-adaban. Karena kata tadi kan Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak. Dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, kalau kita menjaga tata krama, sopan santun, adab-adaban, adat istiadat di situ, insya Allah bakal selamat. Ya. Ilmu yang paling utama, ilmu yang paling agung itu ilmu tata krama. Itu aja sih. Sama ya. Meskipun kita bisa ngaji, bisa qori, atau bisa apapun, kalau adab-adaban yang nggak dijaga, sama aja bohong kan. Iya. Jadi Pesan tetap dari- ramah ya, Iya. sopan Sopan santun, santun. adab-adab itu harus lebih Iya. diutamakan. Utamakan itu aja, ilmu yang paling istimewa itu. Itu aja lah Baraya ya, dan juga Geomania. Terima kasih atas petuah-petuah yang sudah disampaikan sama Kiurat. Itu hanya untuk berbagi aja ya, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, Insya berbagi Allah. ilmu, Insya Allah manfaat. apa yang belum diketahui menjadi tahu dan gitu kan. Dan semoga saja bisa dipertemukan di lain waktu, lain kesempatan, di lain tempat ya. Selamat datang buat Gus Ang. Ada penyampaian nggak Gus? Oh. Hah? Kang Murad. Udah bang? Alhamdulillah. Selamat datang buatnya Gus ya. Masya Allah. Ya, Jangan duduk kemana aja. kemana di sini dulu. Kebiasaan ini. Kameramennya kemana nih ya? Nggak ada. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini lagi bahas apa nih? Ini lagi bahas apa tadi ya tadi? Mau bahas apa Ya, aja namanya yang ada kita- pertanyaan. Kadang kalau saya nggak bisa jawab, bisa Ustadz yang jawab juga ini. Saling tektok. Siap. Dilanjutlah pokoknya Baraya. Terima kasih ya selalu support kami dan juga Kang Urat, Iya. Ustadz Jalil dan semua kru dari kapal misteri. Habis ini kan Kang Urat ini mau langsung tausiah. Oh, tausiah. Ceramah di Tarikul Janah ini, makanya latihan dulu di sini kamera. Nah itu enggak terlalu maaf ya, terlalu ya tadi adab gitu ya, kembali lagi ke adab ya. Takutnya kan Kalau bukan Gus lagi banyak. Idris Kalau Gus Idris mempersilakan, Ya, monggo. saya tidak mau ya. Iya, Itu harus mau, soalnya nggak pecinya mau. udah peci Haji Miing. Iya, pecinya aja udah. Iya. Soalnya saya kalau mau nurutin apa kata Gus Idris,
belum tentu Gus Idris juga mau nurutin apa kata saya. Ya, Oh, itu sudah. ini kan demi kebaikan, ya kan? Pasti Gus Idris mengizinkan. Dan saya juga minta izin ke Gus Idris untuk tidak menyuruh saya ceramah gitu aja sih. Iya, Oh, gitu sih. mudah-mudahan. Itu kan ya ikan ya gimana ya? Saling ya. Saling ibaratnya saling Gus. Jadi Gus Idris tuh saya ceramah kan. Saya juga kalau Gus Idris mengizinkan jangan sampailah nyuruh saya ceramah. Tadi Gus Amin. Idris cerita Apa ada yang katanya semalam habis diurut sama Ki Urat, wah ranjang bergoyang. Ranjang bergoyang ya. ngeri juga ya berarti ya. Iya. Harus dikontrol berarti Gus. Harus ada saksi. Iya. Tapi sampai roboh kayak gitu Gus. Itu Nggak ranjangnya. tahu saya. Saya enggak tapi takut ngegantiin ntar kan ya salah saya juga kan. Soalnya ranjangnya Gus Pokoknya- Idris kan dari Jati. Pokoknya Aman ya. dahsyat lah, Dahsyat, ya. ya. Urutan Ki Urat, aduh, Ini sampai Urat, urat-urat ininya ya kena ya, subhanallah ya. udah lama ternyata, waduh, salahnya di urat ternyata. Urat ya, jadi bukan Langsung masalah. ceng. Benar-benar. Aduh, ini saya nggak dibawa lagi Gus. Ini ya, kan yang bikin kapalang juga Gus. Produk apa sih namanya? Bingkai. Bingkai ya, dibawa nggak dibawa. Oh, ini yang bikin Bukan nggak kapal- dibawa karena kehabisan tadi banyak yang beli. Kehabisan ya yang beli ya, minyak juga udah habis ya. Ternyata foto kita laku juga. Alhamdulillah. Iya lah, kalau masalah foto itu yang dibahas lagi Gus. Itu bisa mencerminkan Gus sendiri ya. iya. Oh gitu sih, Rat. Ngepet Ngomong itu. gitu. Iya, Mencerminkan. Enggak Gus kan selalu membahas masalah foto apa sih yang sebenarnya yang membuat, Behengan, saya orang foto. yang membuat undang-undang Gus itu apa sih? Gitu. Berarti saya akan komplain ke editornya ya. Ke editornya saya akan komplain dan minta ganti rugi berapa ya Gus? Bisa ini di, Nah, saya mendingan di ngasih duit meja gocap hijau lah. kan? Mendingan ngasih duit gocap, editin yang bagus gitu. Tapi untuk nengoknya Gus udah bagus ya itu kan. Deng-deng. Deng-deng. Itu bukan bego ya. Bukan bengok ya. Apalagi kemper. Duh, kok jadi saya jadi nggak wibawa gini ya, maaf ya. Aduh, jadi Iya, pelosan. maaf. Maju lah ya. Udahlah, kita Kita apa adanya. apa adanya ya. Kita mah harus bisa mencerminkan apa adanya, Iya. bukan ada apanya. Apa Betul. ada apanya ya. Jadi di depan kamera maupun di belakang kamera kita selalu menunjukkan kebersamaan, kesatuan dan juga saling mengerti satu sama Nah, lain. ya, betul. Ya, begitulah paling barangnya saya lanjut Kemana Gus? itu. Ceramah Gus. Coba dibuka dulu topengnya ini asli atau enggak sih? Oh asli ya, berarti dikira pakai topeng gitu kan? Oh gitu ya. Emang beda ya? Enggak sama. Jangan sampai- Ya udah ya. Itu aja, Baraya ya. Lanjut Iya, lagi Mania. dong, Tab. Lanjut lagi. Kan udah pertanyaannya. Iya. Ini banyak yang nanya tuh. Gimana? Umur berapa? Umur Ki Urat? berapa Ki Urat? Udah nikah belum? Aduh, Tuh. itu pertanyaan Ya. yang Baraya sama saya Rasul. jawab gimana nggak dijawab gimana itu Rampes. sebenarnya. Ini kalau kita jawab terus pertanyaan dari viewer ya, Iya. ini durasi juga. Durasi ya. Karena kita juga ada tugas itu kan. Dengan isinya juga sama ya. Iya, gimana lagi? Kita disibukkan oleh Iya sih. membantu orang kan, menolong orang ya. Gimana lagi ya kita Kalau berbagi? dalam rumus Pitagorasnya sih panjang kali lebar itu tetap aja ke situ juga pembahasan. Ya mungkin Itu rumus Pitagoras ya. Jadi X kali Y sama dengan XY. Ya kan? X tambah Y sama dengan XY. Kalau ayam ditambah bebek sama dengan apa? Tan? ayam sama dengan telur, unggas. 1X ditambah 1Y sama dengan 2XY. 1 bebek ditambah 1 ayam sama dengan Apa? 1 ayam ditambah 1 bebek sama dengan Ayam bebek. pecel ayam maksudnya. Oh, pecel ayam. Udah gitu Itu aja. aja ya, udah terdengar di kemerdekaannya Ajan, jadi kita akan bertugas melakukan ritual sholat zuhur. Terima kasih ya Baraya dan Giomania semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.